Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lis Merta, NPM 1753031008. Di sini saya akan menjawab kuis ekonomi pendidikan dengan dosen pengampu. Yang pertama Bapak Dr. Andes Nurdin MSI, yang kedua Ibu Rahmawati SPD MPD. Soal yang pertama, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan, sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut pendapat Anda atas pernyataan tersebut dan mengapa? Menurut saya, pernyataan tersebut benar, karena pendidikan merupakan suatu proses penanaman norma serta sikap dalam masyarakat yang mencakup pengetahuan perilaku dan sosial budaya. Dengan kualitas diri yang diperoleh lewat pendidikan, maka bangsa itu akan sanggup hidup secara tangguh dalam masyarakat dunia yang ditandai dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan kompetisi secara ketat. Kehidupan yang kompetitif dan penuh tantangan itu memerlukan modal kemampuan manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia masa kini menjadi kunci utama untuk meraih masa depan. Pendidikan yang dapat menghasilkan manusia unggul dan dapat hidup dalam persatuan global haruslah pendidikan yang berkualitas yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara utuh dan imbang sejak usia dini. Maka pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Suatu bangsa yang memprioritaskan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusianya, ia akan menghasilkan manusia yang unggul sebagai tenaga kerja yang berkualitas, kompetitif, dan siap memasuki pasar kerja global. Soal yang kedua, ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu yang pertama, dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan yang diterima. Dan yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Kemampuan atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan yang meningkat. Sesuai indikator tersebut, masih relevankah dengan kondisi kita sekarang? Mengapa? Menurut pendapat saya, indikator tersebut masih relevan. Karena dengan pendidikan yang tinggi, seseorang tersebut bisa dikatakan lebih memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang lebih baik, sehingga lebih mudah dalam mencari lapangan pekerjaan. Selain itu, seseorang yang berpendidikan biasanya memiliki skill baik dalam komunikasi maupun beradaptasi pada lingkungan sosial, karena pengalamannya selama menempuh pendidikan tinggi dalam berorganisasi ataupun hal lainnya. Kita tahu sekarang jumlah angkatan kerja cukup besar dan arus migrasi terus mengalir. Bila kita tidak memiliki kelebihan dari yang lain, maka peluang kita kecil dan menjadi pengangguran. Pengangguran tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai tuntutan pasar. Jika kita berpendidikan tinggi dan berkualitas, maka hal itu menjadi modal kita dalam memasuki dunia kerja yang kita inginkan dan sesuai, sehingga kehidupan kita menjadi berkecukupan dengan gaji yang kita peroleh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.